bajunya sudah you can see, angkat tangan kepada Tuhan ya. Udah gitu tidak dicukur lagi ya kan. Gimana orang lain gak tersandung? Karena kita belum bisa menjamin mata orang lain atau iman orang lain. Apakah dia sudah tahan dengan pencobaan ya. Di saat saudara pakai rok mini ya, datang perempuan-perempuan ini datang ke gereja. Saya bilang pakaiannya gak rapi. Kenapa? Banyak yang kurang bahan. Di atas lutut lah, yang you can see lah, yang transparan lah ya. Kurang bahan itu namanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Penggembalaan adalah tempat di mana gembala berkumpul bersama domba-dombanya, di mana gembala memelihara para domba tersebut ya. Jadi gembala memelihara. Jadi bukan hanya berkhotbah di altar tiap waktu peribadatan saja, tapi pelihara domba-dombamu. Lihat, apakah dombamu sedang sakit? Apakah sedang kehausan? Sakit itu secara roh yang paling besar ya. Nah, selidiki karakternya. Apakah dia sudah pelaku firman atau tidak? Ini yang kebanyakan gereja-gereja hanya memikirkan fasilitas daripada kualitas jemaat. Yang penting buka sana, buka sini ya kan. Ya. Nah, membuat tempat peribadatan besar-besaran. Apakah cukup dengan jemaat itu datang ke rumah-rumah ibadat yang saudara dirikan? Apakah itu cukup untuk membangun iman mereka? Apakah itu cukup untuk membentuk karakter mereka? No, tidak. Tetapi nyatakanlah mulut yang penuh kuasa ini memberikan kebenaran. Jangan pula supaya gerejamu penuh ya kan. Teguran pun gak disampaikan. Sudah dilihat datang beribadah, bajunya you can see, roknya pendek, tetap tidak ditegur. Karena nanti kalau ditegur persepuluhannya gak jalan, persembahannya gak jalan. Dia kan orang yang suka berkorban. Ya keren memang ya kan. Saya bukan mengejek, tapi ini kebenaran. Ya. Banyak gembala-gembala yang tidak berani menegur para domba atau jemaat-jemaat yang melakukan kesalahan. Hanya karena apa? Ini nih, makanya jangan suka buat ini nih. Ya, nih semua hati-hati nih. Ya, nih suka bikin sarangeo-sarangeo seperti ini, bertobat saudara. Ya. Hebatnya lagi kemarin saya diundang pembicara ya di satu ministry. Pas foto terakhir ya sarangeo katanya. Walah, katanya orang yang kenal Tuhan tidak tahu simbol-simbol yang harus dijauhkan. Saya berfotonya gini aja ya kan. Nah, ini apa? Simbol daripada mamon. Jadi jangan sarangeo-sarangeo ya. Jangan ditipu dengan kalimat-kalimat yang dibalik semua ini ya. Kalau saudara mau tahu tentang simbol-simbol, buka di internet banyak ya. Nih, coba lihat jarimu dengan membuat seperti ini. Ini lambang apa ini? Tahu ya kan? Itu lambang apa? Jangan pula saya di screenshot buat itu nanti ya. Karena banyak orang yang buka celah ya. Oh, ini Ibu Heni sudah bikin lambang seperti ini ya. Nah, jadi itu lambang mamon. Ya. Jadi sudah banyak tadi gembala-gembala yang tidak berani menegur jemaatnya hanya untuk ini. Untuk sarangeo ini tadi, cinta akan uang ya kan. Nah, ini lambang mamon, hati-hati ya. Jangan buat seperti itu. Kalau saudara anak-anak Tuhan tahu simbol-simbol yang harus saudara bisa buat atau tidak ya. Nah, jadi ini banyak terjadi di gereja-gereja. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang ibu di Jakarta. Nah, dan ibu ini anaknya gembala di satu gereja besar yang cukup terkenal ya, mau di YouTube mau di mana-mana terkenal. Jadi dia pernah bilang sama anaknya ini, karena dia salah satu gembala di sana, kenapa sih kalau di sana nggak ada khotbahnya seperti ini nih yang disampaikan Ibu Heni ini, keras-keras segala macam, membongkar semua akhir zaman ya. Apa yang disampaikan? Kalau kita buat seperti itu, kan ada jemaat yang baru. Nanti kan mereka langsung takut, nggak datang lagi.
Jadi takut nggak datang. Dengan kata lain, takut ini persembahan uang ini ya kan. Memang Mammon ini luar biasa mengatur hidup manusia, bahkan gereja-gereja pun diatur olehnya, ya kan. Nah, kalau gembala yang benar tidak akan mementingkan diri sendiri, tidak akan mementingkan uang. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Bagaimana supaya domba-domba ini benar-benar memperoleh rumput yang hijau, air yang tenang, supaya domba-domba ini sehat, supaya jemaat-jemaat Tuhan itu teguh, kokoh imannya, ya. Jadi gereja itu bukan tempat sebagai saluran untuk uang. Dengan banyaknya jemaat, banyaknya persembahan, banyaknya korban-korban. No, bukan itu tujuannya. Tetapi tujuan dari pelayanan itu, tujuan dari penggembalaan itu ialah bagaimana supaya domba-domba itu bisa berlindung, bisa berteduh, bisa memperoleh makanan yang menyehatkan, ya, yang memberikan mereka kehidupan. Itu arti daripada penggembalaan. Tetapi percayalah hai para gembala, engkau pun akan Tuhan cukupkan, Tuhan berkati, bahkan melalui domba-dombamu, tanpa engkau mengharapkan domba-dombamu, ya. Itu nyata. Karena Tuhan pun mengasihi dan berdaulat atas gembala-gembala yang dipercayainya. Jadi hati-hati. Jangan senang di saat jemaat yang kau bawa ke dalam gerejamu oleh karena megahnya gedung gerejamu, ya, yang dibuat seperti panggung, ya. Nah, sehingga orang banyak berdatangan ke sana. Jangan senang karena itu. Karena semakin banyak jiwa-jiwa yang datang ke gerejamu, semakin besar pertanggungjawabanmu atas domba-domba itu di hadapan Tuhan, ya. Mempertanggungjawabkan satu jiwa saja itu sudah sangat besar. Apalagi ratusan jemaat, ribuan jemaat, ya. Nah, ini saudara karena nggak sama-sama dengan saya ini di sini. Coba saudara sama-sama dengan saya di sini, habis semua itu, ya, dibongkar semua, ya. Nah, apalagi kalau kita sempat beribadah saudara dengan pakaian yang tidak layak, habis itu dibakbas itu nanti di sini. Dibakbas bahasanya, ya. Nah, karena marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penghormatan. Jadi jangan dipakai kalimat, Bu, ibadah itu kan bukan berbicara pakaian, berbicara hati. Benar, berbicara hati. Tetapi ibadah juga berbicara penghormatan. Jangan pula saudara menjadi batu sandungan. Mohon maaf, ya, bajunya sudah you can see, angkat tangan kepada Tuhan, ya. Udah gitu tidak dicukur lagi, ya kan. Gimana orang lain gak tersandung? Karena kita belum bisa menjamin mata orang lain atau iman orang lain, apakah dia sudah tahan dengan pencobaan, ya. Di saat saudara pakai rok mini, ya, itu salutnya saya lihat laki-laki di dalam berpakaian, laki-laki hebat loh. Perempuan ini memang memang kaum Hawa ini, ya kan. Tolonglah, ya, jangan ulanglah kesalahan daripada si Hawa yang pertama sekali yang membujuk si Adam, ya. Jadi tolong bagi kaum Hawa, berpakaianlah yang sopan, berpakaianlah yang hormat, ya. Datang kepada Tuhan. Laki-laki lihat, kalau mereka datang ke gereja, baju mereka pasti rapi nih, ya. Datang perempuan-perempuan ini datang ke gereja, saya bilang pakaiannya gak rapi. Kenapa? Banyak yang kurang bahan, di atas lutut lah, yang you can see lah, yang transparan lah, ya. Kurang bahan itu namanya, jadi kurang sopan, ya. Coba laki-laki pakai kemeja, ada yang bulus dalam, ada yang bulus luar, tapi rapi kan. Nah, mereka gak akan pakai baju yang mereka pakai di rumah, yang untuk hari-harinya, untuk ke gereja, enggak loh, ya. Jadi ini untuk laki-laki, ya. Jadi perempuan, jadikan para imam itu sebagai teladanmu, ya. Nah, kalau mereka berpakaian yang rapi, saudara juga sebagai istri dan anak-anaknya, pakailah pakaian yang rapi sopan, ya kan.
Nah kita kan nggak tahu ya. Kalau satu contoh ya, kita kepenuhan kuasa ilahi, kita tumbang seperti itu ya nggak tahu juga ya. Kita rok mini, gimana coba ya? Herannya, ini masukan yang keren ini dari Pak Adil Ahazia ini. Jumpa Jokowi aja pakai pakaian kemas katanya, pakai pakaian rapi. Jangankan jumpa Pak Jokowi Pak, ya. Mau ketemu dengan pendetanya saja, kadang ya kalau ada acara entah dia mau menikah gitu, rapinya. Ya. Tapi kalau beribadah ininya, mau jumpa kepala desa. Ya inilah dulu bagian yang terkecil ya. Jumpa kepala desa aja ke kantor pasti rapi kan? Apa iya saudara berpakaian seperti ke gereja? Jumpa kepala desa atau bupati atau gubernur, enggak kan? Ya. Nah, kenapa ke gereja ini jadi ajang fashion show? Ya, di gereja nggak ada catwalk. Fashion show itu bukan bagian daripada kita. Ya. Seorang wanita dikatakan berpakaianlah selayaknya seorang wanita. Ya. Bahkan yang pakai celana nih hati-hati, itu kan pakaian laki-laki. Ada firmannya loh itu. Nanti mungkin minggu depan saya buka dulu, saya lupa di mana ayatnya. Seorang wanita haruslah berpakaian selayaknya seorang wanita, ya. Dan janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Jadi jangan pakai baju-baju ketat, ya. Nah, sekali lagi saya sampaikan karena saya sudah pelaku. Saya tidak mau menjadi pendusta atau pembohong di hadapan Tuhan, ya. Saudara mau datang ke sini pakaian saya sopan terus, ya. Karena di rumah pun selalu berpakaian yang sopan, ya. Paling ada yang robek-robek pakaian keladang memang. Ya, itu pun sudah diprotes sama orang sini, Bu tolonglah ya bajunya itu Bu ya, walaupun di punggung ya kan. Nah, karena sayang saja, karena keladang saya pikir ya. Nah jadi berpakaian yang rapi ya kalau datang kepada Tuhan ya. Janganlah ke dalam kepada pimpinan manusia ya yang yang akan binasa itu. Ya kita bisa rapi, masa kepada Tuhan kita nggak bisa rapi ya. Jadi mata ini pun kan ngelihatnya ngeri gitu ya. Nah, saya pernah sampai screenshot itu adik saya buat status di FB ya. Nah pas WL-nya itu pakai baju Kensi. Jadi pas angkat tangan seperti saya screenshot. Walah ini parah banget. Pakai baju ketat, celana ketat lagi ya. Coba indah banget kan? Kalau yang WL sama singer ini ya, coba nih siapa nih yang WL sama singer ya, yang dipakai di dalam gereja. Coba pakai rok panjang-panjang ya. Nah, pakai baju yang sopan. Keren banget seperti malaikat itu saudara itu ya. Sopan banget, enak banget ngelihatnya. Tapi coba singernya pakai balero yang apa? Baju-baju karet gitu ya kan, kulit. Ini saya pernah lihat ini di gereja besar ini di Bandung ya. Pakai celana karet, pakai sepatu bot. Nah, pakai bulu mata palsu, rambut dikriwil-kriwil. Aduh, ini saya seperti datang ke kondangan ini, saya bilang ke pentas seni ini. Udah gitu layar di belakang hitam lagi ya kan. Walah, coba layar di belakangnya putih seperti ini, keren kan? Walaupun ini hanya sebatas papan tapi keren kan? Bersih kelihatan, enak kelihatan ya. Tapi herannya gereja-gereja kok suka banget ya dengan nuansa hitam-hitam ya. Bukan karena saya pecinta putih saya katakan demikian ya. Tapi dari enaknya memandang lah dulu ya. Habis gimana? Gereja juga katanya sekarang harus ada action ya. Bahkan kalau WL-nya kurang action, gembalanya ngajarin itu tadi kamu kurang action. Melayani itu bukan berbicara action. Melayani itu berbicara pengurapan. Ya. Jadi seorang yang menjadi percaya akan menjadi worship leader, dia harus mengimpartasikan roh yang benar-benar kudus, bukan action-action. Sehingga impartasi yang disalurkan apa? Banyak orang nanti bernyanyi sudah kedagingan. Banyak orang yang berbahasa roh sudah bahasa roh yang tidak memiliki makna. Udah fasih lidah, gak bahasa roh saya sebutkan itu. Tapi bahasa yang fasih lidah. Artinya pelafalan yang tidak memiliki makna. Hati-hati dengan bahasa roh saudara ya. Jangan sampai bahasa yang keluar dari mulutmu hanya karena orang sudah katakan bahasa itu, saudara pun katakan. Oh itu namanya
melelahkan mulut saudara, melelahkan lidah saudara saja itu, karena tidak akan memiliki arti, tidak akan memiliki makna, ya. Nah, jadi kalau saudara dipercayakan sebagai WL atau singer yang sudah mendengarkan ini, saya sampaikan bertobat saudara dalam berpakaian. Kalaupun saudaramu di kiri kanan memakai rok pendek, ya, atau celana jeans, ya sudah, biarkan saja mereka. Kalau kamu dikeluarkan hanya karena itu, ya biarkan saja, ya. Nah, berpakaianlah selayaknya seorang wanita, ya, dan janganlah memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Nah, coba, firman itu sudah begitu lama, tetapi sekarang muncul karena di saat firman itu ada, ya, di saat firman itu disampaikan, coba kita lihat pakaian-pakaian orang Israel, ya, tertutup itu semua. Tetapi itu tepatnya memang kepada orang-orang di akhir zaman, ya. Sudah diperingatkan sebelumnya, janganlah engkau memakai pakaian yang membentuk lekukan tubuhmu. Henis itu orang sebelum bertobat seperti itulah hidupnya, ya, pakaiannya nggak pernah waras, kurang bahan selalu. Apalagi saya dulu orangnya di fashion, ya. Nah, jadi suka-sukanya bikin model. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik menyadarkan saya sebelum saya berakhir dari dunia ini, saya diingatkan, ya, sungguh luar biasa. Oleh karena itulah saya berdiri di sini, saya berjuang, ya, karena nggak ada yang bisa kubalas, ya, yang bisa kulakukan untuk membalasnya, ya, karena kasih anugerah yang sangat besar dalam hidup saya di saat saya bisa mengenal pribadinya, bisa melayani dia selama saya ada di dalam bumi ini. Coba kalau saya mati nggak tahu kebenaran, aduh, kemana saya dibawa? Nanti sesi berikutnya saya akan saksikan sorga neraka yang Tuhan telah tunjukkan, ya. Sebelumnya pernah sih saya sisip-sisipkan sedikit, tapi nanti ada satu sesi khusus yang saya akan beritahukan. Waktu Tuhan membawa saya, diperlihatkan bagaimana indahnya sorga, bagaimana ngerinya neraka, ya. Dan setelah melihat itu, itulah membuat saya sungguh-sungguh sampai detik ini, ya. Jadi saya berdiri juga di dalam kerelaan. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Kembali lagi saya ingatkan, hai para Hawa, kaum Hawa, tolong ya berpakaian sopan. Oke. Jadi tadi tempat penggembalaan itu tempat bagi domba-domba untuk berlindung dan juga untuk memperoleh kedamaian dan mendapatkan makanan yang layak untuk memberikan kehidupan. Itulah tempat penggembalaan. Itulah sesungguhnya gereja itu, ya. Jadi saya mohon bagi orang-orang yang Tuhan percayakan sebagai penanggung jawab, ya, sebagai imam, sebagai gembala, tolong lakukan hal ini, ya. Nah, kita lanjut. Bagaimanakah gembala yang menuntun dombanya tanpa tujuan yang benar, yang menggembalakan domba namun mengharapkan susu dari domba tersebut? Wow, ya. Kita buka dari Yehezkiel pasal ke-34, ya. Saudara mohon bersabar, karena ini sepertinya sesi yang sangat panjang, ya. Jangan main game, saudara, tahan 1, 2, 3 jam, 4 jam, ya. Main handphone, buka TikTok, buka Instagram, saudara tahan, ya. Tapi mendengarkan kebenaran, wah, ya, tetap stay dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, ini berhala di akhir zaman sangat menguasai anak-anak Tuhan ini, ya. Tapi ya kita yang merasa anak-anak Elohim, jangan kita dikuasai oleh berhala itu. Berhala akhir zaman apa? Gadget, handphone. Oke. Kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-34. Ya, ngeri ini ayatnya, ya. Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Siapa ini gembala-gembala yang jahat ini, ya? Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut.
Yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ini tadi yang saya katakan itu ya. Di saat domba itu merasa tawar hati atau ada perselisihan antara pendeta atau gembala dengan jemaatnya, ya, sehingga domba ini pun pergi atau keluar, apa yang dilakukan kebanyakan para gembala? Menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Bagaimana cara mereka menginjak-injak ya? Halau para jemaat yang lain, omongin tentang dia, ya, fitnah, hujat, ya, cela, diburuk-burukkan, ya. Nah, itu bahkan sampai di altar ya. Ini pernah saya saksikan di dalam satu gereja yang pernah di mana saya pernah beribadah lah. Karena saya tidak katakan penggembalaan karena saya hanya simpatisan di sana ya. Nah, sering sekali Bapak ini di saat berkhotbah membawakan nama jemaat yang pernah beribadah di sana dan keluar, ya. Dan waktu menyampaikan dia dari altar, jemaat ini pun diburuk-burukkan. Di situ saya nggak damai sejahtera, ya. Bahkan saya pernah memberikan teguran ya, Pak, nggak usah lah disebut-sebut nama jemaat yang pernah keluar. Kita kan nggak tahu, siapa tahu dia kembali lagi, ya. Nah, ini yang disebut tadi, ya. Kalau mereka tidak membawa domba yang terhilang, tidak mencari domba yang terhilang, melainkan mereka menginjak-injak, ya. Gembala itu menginjak-injak mereka yang terhilang dan tersesat dengan kekerasan dan kekejaman. Jadi kalau engkau hanya mengata-ngatai atau menceritakan atau memburuk-burukkan jemaatmu yang pernah keluar dari penggembalaanmu, ingatlah, engkau dikatakan sebagai gembala yang menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman, ya. Nah, di sini juga tadi dikatakan ya, kalau celakalah gembala-gembala Israel. Gembala-gembala Israel artinya adalah orang-orang yang dipercayakan menggembalakan domba-dombanya Tuhan yang untuk memperoleh kebenaran, ya. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Apakah ada seorang gembala yang menggembalakan dirinya sendiri? Banyak sekali, ya, sangat banyak ya. Bahkan herannya seperti hipnoterapi yang diberikan kepada jemaat, ya. Di saat nanti mau persembahan, berikan. Tuhan berfirman, katanya ini dari depan. Ini pernah saya lihat. Kenapa saya saksikan? Karena pernah saya mendengar, pernah saya melihat ya. Saat mau persembahan, si gembala berbicara. Tuhan berfirman kepadaku, berikan, katanya, ya kan, berikan segala apa yang kamu miliki. Apapun saat ini yang kamu miliki, berikan, katanya, ya. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oh, jemaat takut, sampai kalung di leher pun buka, ya kan. Dan gembala pun petentengan di dalam satu pertemuan menunjukkan emas ini kepada gembala-gembala yang lain. Ini nih dari jemaatku, ya. Herannya saya, banyak juga, ya, para domba-domba ini yang memberikan lebih dari apa yang dia mampu, ya, yang akhirnya jadi batu sandungan di tengah-tengah keluarga. Saya pernah mendapat cerita dari seorang ibu. Dia curhat tentang iparnya. Bu, ibu kan di gereja karismatik, katanya. Saat itu saya beribadah di sana. Nah, terus kenapa, Bu? Ibu kenal nggak dengan gembala yang di gereja si A? Kenapa rupanya dengan dia? Saya sudah tahu karena ini sudah sering saya dengar. Kalau gembala yang satu ini, semua jemaatnya memberikan lebih dari apa yang dia yang mereka punya, gitu, ya. Kenapa rupanya, Bu? Kompaknya ibu sama dia? Saya bilang enggak. Ya, karena kami tidak kompak. Karena saya pun sampai detik ini selalu dihujat sama dia. Nah, kenapa rupanya? Ada iparku, suaminya cuma tukang beca, mereka petani. Saya sudah lihat kehidupan iparku ini.
Jadi si kawan yang bercerita ini, jadi teman saya, bahkan sebelum saya bertobat kami sudah kompak, langganan saya dulu jahitkan baju, ya. Nah, jadi kenapa? Istrinya gereja di sana, terus masakkan tiap hari, dia harus berkewajiban membawa 10 bungkus nasi untuk bekal orang-orang yang tinggal di gereja itu. Coba. Suaminya pun hanya mendapatkan paling 50.000, 100.000 satu hari. Nah, mereka punya anak-anak, punya tanggung jawab. Ya. Nah, tapi harus memberikan. Dan kata edaknya kalau bahasa Batak ya, kata edakku ini, ya kita harus memberikan. Bahkan di dalam kekurangan kita harus memberi. Tapi nggak segitunya kali ya. Karena apakah kita harus mengabaikan hubungan kita antara suami istri dan keluarga dan anak-anak hanya untuk ini? Ya, hati-hati. Ya, jadi saudara pun di saat memberkati, lihat, jangan saudara memberikan semua sementara gembala saudara memberikan apa-apa pun tidak mau berkorban untuk jemaat. Karena kebanyakan para gembala di zaman ini hanya berani berbicara memberi, mengasihi, tetapi dia sendiri tidak pelaku. Jemaatnya sakit pun nanti, ya gimana? Ya, bahkan tidak 1-2 orang yang bercerita kepada saya bagaimana mereka sering minta tolong kepada gembalanya, tetapi apa? Kecewa. Aduh, saya di dalam hati seperti ini, miris. Ya, ada seorang ibu, dia mau melahirkan, dia perantauan ke satu daerah, dia tidak punya siapa-siapa. Saat itu belum ada BPJS. Jadi dia butuh uang operasi. Saat itu dia membutuhkan 4 juta lagi. Ya. Nah, dia datang kepada gembalanya. Gembalanya, mobilnya Alphard coy. Ya kan? Ada 5 kalau nggak salah. Ada Alphard, Pajero Sport, Avanza, ada bus gereja. Nah, itulah dulu yang saya tahu. Ini saya lihat ya. Ini yang saya lihat. Nah, dia hanya butuh 4 juta dan mau melahirkan. Sementara dia dipakai pelayanan di dalam gereja itu. Namun apa? Dia pun ditolak. Ya. Belum lagi di masa COVID kemarin itu. Bahkan pengerja-pengerja pun ditilap. Ya. Parah ya. Jadi gereja-gereja kebanyakan sekarang hanya berbicara uang dan uang. Bagaimana untuk menambah-nambahi fasilitas. Bagaimana supaya hebat dilihat oleh dunia. Tapi tanpa disadari, mereka telah mengabaikan domba-domba. Beberapa tahun silam saya juga pernah mendengar ya. Ini terjadi persaingan ini antara gereja-gereja besar ya yang sudah terpisah. Akhirnya yang terpisah ini membuka sesuatu untuk pengembangan wilayah mereka di satu wilayah ya. Namun jemaat pun diperintahkan harus memberikan 2 juta satu per kakak sementara saat itu ya. Nah, sementara saat itu keadaan di Batam sana itu lagi down ya. Gimana itu Bu? Katanya jangan berikan. Saya bilang jangan berikan. Karena apa? Bagaimana itu akan menjadi berkat tanpa saudara sadari berkat yang saudara berikan kepada seseorang yang hidupnya telah berkelimpahan itu akan menjadi menara Babel baginya, yang akan membuatnya ya semakin diperbudak oleh mamon hartanya. Yang ada gembalanya sekali sebulan pergi ke Yerusalem bersama keluarga. Tetapi jemaat-jemaat bahkan dari yang memiliki ekonomi lemah pun harus diperas susunya dengan meminta 2 juta per kakak. Ya, apa ini? Ya. Nah, janji-janji iman, sikit-sikit janji iman, sikit-sikit janji iman. Puji Tuhan ya. Semenjak Tuhan percayakan pelayanan ini, ya. Dan saya tidak akan pernah bersaksi dusta kepada saudara. Nggak ada janji-janji iman. Ya, saudara, di saat saya butuh apa-apa, saya berdoa kepada Tuhan.
Ini yang saya sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya butuh bahkan mic ini ya nih. Kami butuh mic untuk live streaming. Kami butuh laptop untuk live streaming, ya. Nah, itu semua doa, ya. Nah, seperti itulah yang Tuhan kehendaki bagi seorang gembala, berjalan dengan iman, dengan hati yang tulus untuk menggembalakan domba-domba. Tetapi ini kebanyakan gembala-gembala, ya, dikatakan di sini menggembalakan diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Ya, persepuluhan pun harus dikuras yang sebenarnya bukan bagiannya. Apa iya? Persepuluhan bukan bagian dari gembala? Bukan. Ya, persepuluhan itu bukan bagian daripada imam. Tetapi itu bagian daripada Lewi, pengerja-pengerja. Tetapi, ya, pengerja ini, kita melayani Tuhan itu harus dengan hati yang tulus, ikhlas. Guys, keren memang, ya. Dan jemaat-jemaat pun, ya. Karena apa? Sudah mau, terdoktrin lah dengan penggembalaan itu, ya. Sehingga tanpa disadari lebih takut akan gembala dunia daripada gembala sorga, ya. Gembala yang sesungguhnya, Bapa yang di sorga, ya. Nah, jadi para pengerja-pengerja tidak dilayakkan apa yang menjadi bagian mereka. Baik itu worship leader, ya. Baik itu singer, pemain musik, ya. Layakkan mereka, hai para gembala. Sebab di Maliaki 2 nanti Tuhan hakimi saudara, ya. Para imam yang tidak mensejahterakan para Lewi, hukumnya sangat besar. Baca Maliaki 2. Jadi hati-hati nih. Bagi para imam yang memperkaya diri sendiri, ya, yang menggembalakan diri sendiri, ya, yang membangun penggembalaan hanya untuk memperkaya diri, hanya untuk membangun kerajaan sendiri, bertobat. Sebab hukum Tuhan besar atas gembala-gembala yang demikian, ya. Nah, jadi hati-hati, ya. Jadi jemaat-jemaat juga kalau memberi, ya, jangan pula memberi hanya untuk saing-saingan, ya. Karena hebat juga kadang gembala dari altar, ya. Ini kita membutuhkan untuk ini, ya, ibu ini berapa? Nah, itu ditodong jemaat, saya bilang. Dulu pernah saya alami seperti itu, saya diem aja. Ya, Ibu Heni mohon maaf Pak, saya gituin langsung, ya. Kalau itu masih ditulis di kertas, masih bagus. Ini yang herannya saya, ibu yang satu, oh dari saya 500 katanya. Datang ibu yang satu, oh kok dia bisa, aku bisa. Saing-saingan jadinya. Ngutang jadinya, ya kan? Ngutang, beneran ngutang, ya. Nah, orang dia tulis 1 juta. Sementara dia pun janda yang tidak memiliki penghasilan lagi kecuali pemberian dari anaknya, ya. Aduh, jadi jangan berlomba-lomba juga untuk ini, salah. Berkat saudara itu tidak menjadi berkat yang membangun, ya. Berkat saudara itu hanya menjadi menara Babel yang akan berdiri, menjadikan keangkuhan, kesombongan bagi gembala yang memimpin penggembalaan, karena dilihatnya sudah hebat, ya kan, berlomba-lomba, ya, beli kamera sekian puluh juta, jemaat pun harus ditodong lagi, aduh, ya. Nah, apa yang ada pergunakan dulu, ya. Ini juga fasilitas kami sederhana, ya, ini yang ada ya ini dulu, ya kan. Nah, dan semua fasilitas ini tidak akan menghalangi kami untuk memberitakan kebenaran kepada saudara. Dan ini pun puji Tuhan, ya, sudah dilengkapi dengan laptop, terima kasih, ya. Sudah dilengkapi dengan mic, puji Tuhan. Ada kamera, puji Tuhan, ya. Walaupun sederhana, nggak penting kualitas resolusinya katanya tinggi-tinggi, suaranya yang penting kedengaran, saya bilang, ya kan. Nah, karena bukan orang yang penting, ya kan. Nah, pemberitaannya untuk memenangkan kita semua, untuk membangkitkan iman kita, ya. Jadi bagi para gembala, janganlah mau hanya untuk menikmati susu dari bulunya juga dibuat pakaian, ya, yang gemuk disembelih, tetapi tidak menggembalakan domba-domba itu seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Janji Tuhan murni loh. Gembala pun akan makan dari penggembalaannya. Tetapi seperti yang saya katakan, jangan pula mengharapkan domba-domba itu, ya. Tetapi berharap penuh kepada Tuhan, ya. Terbukti pelayanan ini, ya, berdiri
Bagaimana mujizat Tuhan? Kami tidak punya domba-domba, karena saya bukan gembala, saya jemaat. Ya, saya dombanya Tuhan. Yang Tuhan percayakan juga untuk menyampaikan kebenaran sebagai saksi lah, ini perempuan ya, sebagai saksi ya. Nah, kami tidak punya gereja untuk berdiri memiliki jemaat yang banyak supaya ada kantong persembahan, nggak ada. Ya, bahkan dulu waktu Tuhan percayakan membuka rumah doa, saya dilarang buat kantong persembahan. Ya, bahkan setiap hari Sabat anakku adakan perjamuan kasih, berikan mereka makan. Keren Tuhan ini, ya. Dan itu saya lakukan. Dan puji Tuhan sampai detik ini, Tuhan cukupkan, ya. Tuhan cukupkan. Tapi memang cukup ya. Karena kalaupun berlebihan siapa tahu jadi sombong, ya. Tetapi walaupun di dalam berkat yang cukup, kami pun dipercayakan untuk memberkati juga, ya. Nah, jadi kalaupun ada saluran-saluran berkat, kalau saudara katakan itu untuk fakir miskin, sepenuhnya ya, itu kami akan salurkan ke fakir miskin. Kalau ada saluran berkat saudara katakan itu untuk janda-janda, sepenuhnya itu kami akan salurkan kepada janda-janda. Bahkan kalau kami ada berkat, kami akan tambahin. Nah, seperti kemarin ya, ada berkat itu untuk 60 orang janda-janda dan fakir miskin ya. Nah, di sana juga ada budgetnya sekian. Nah, sesuai dengan yang kami hitung ya, kami membagikan sembako. Jadi, ini budgetnya kurang. Nah, itu ya kami berdoa untuk menambahi dan Tuhan cukupkan gitu ya. Karena hal kecil pun di hadapan Tuhan kita harus bertanggung jawab loh. Jadi berkat-berkat kalau saudara berikan, kalau memang untuk pelayanan ini kami pakai untuk pelayanan ini ya. Kalau saudara katakan itu untuk fakir miskin ya. Makanya kalau ada berkat itu kadang saya tanyakan ya, ini untuk apa? Nah, Bu, ini ada berkat untuk fakir miskin gitu kan, untuk yatim piatu atau apa. Nah, kalau dikatakan untuk pelayanan seperti itu ya. Oke, karena kita harus jujur di hadapan Tuhan ya. Nah, dan benar kan di saat kita berjalan bersama Tuhan ya, pelayanan kita akan Tuhan berkati. Karena motivasi kita dalam melayani itu apa? Ya, pembentukan karakter, membawa jiwa-jiwa supaya melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu tujuan saya berdiri untuk saudara. Bagaimana supaya saudara-saudara terkasih itu benar-benar memiliki persiapan untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Supaya Tuhan mendapati saudara dan saya tidak bercacat, tidak bernoda. Ya. Nah, jadi harus itu. Jadi saya tidak ada tujuan satu contoh, kita nanti buka di sana, buka di sini, enggak ada. Cukuplah pelayanan saya melalui sosial media ini, ya. Nah, tapi kami juga pergi kemana-mana, ya, untuk melayani. Dan bahkan saya lebih suka, lebih tertarik itu melayani langsung ke jiwa-jiwa, ya. Jujur itu yang saya pilih. Nah, dan saya katakan sama Tuhan, waktu Tuhan percayakan buat KKR segala macam ya saya sudah melihat. Tetapi hati ini lebih puas di saat saya hanya bertemu satu orang dan satu orang ini saya layani, walau sehari pun saya layani, ya. Tetapi ada pelepasan, ada kelegaan, itu kepuasan saya daripada ratusan orang yang saya layani saya hanya sampaikan khotbah, ya. Nah, karena kalau satu orang atau dua orang atau satu persekutuan kecil kita layani ada 20-30 orang ya, atau 10 orang, nah, atau 5 orang pun, atau 3 orang pun ya, saya layani itu. Nah, di situ ada tanya jawab. Jadi mereka pun merasa puas gitu. Di gereja kita nggak pernah seperti ini loh Bu, gitu. Jadi mereka pun pertanyaan-pertanyaan di dalam hati itu dikeluarkan, ya. Karena di gereja kan nggak ada tanya jawab, ya. Nah, jadi itu enaknya kalau visi misi kita itu benar-benar untuk membawa jiwa kepada Tuhan, bukan untuk uangnya, ya. Karena gereja kebanyakan untuk uangnya. Nah, cukup sampaikan khotbah, dah selesai. Nggak ada pengenalan. Herannya saya ada mengenal seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang cukup terkenal ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Namun saya mengenal sekretarisnya, bahkan kepala stafnya saya kenal. Bahkan itu bukan saya menghakimi, tetapi ini jelas, bahkan ini kesaksian daripada pekerja-pekerja di sana ya. Mereka memiliki karakter yang sangat tidak terbentuk, ya. Parah saya katakan, sebagai yang katanya penyampai firman Tuhan, ya.
Saya sampai gini, kenapa sih Bapak ini tidak merasakan itu kepada kepala penjaga menara doa? Kenapa sih Bapak itu tidak bisa peka dengan sekretarisnya sendiri yang bisa berhadapan dengan dia nggak bisa merasakan karakter-karakternya itu banyak yang harus dibongkar ya. Karena pengalaman saya secara pribadi, di saat memang pimpinan penjemaatan ini benar-benar dipimpin oleh roh ya, nggak ada yang main-main nih. Orang-orang di samping dan di sekeliling saya itu Tuhan bongkar semua ya. Berapa jiwa pun di sini, baik anak-anak ya, anak-anak juga yang persekutuannya tidak pas, itu Tuhan bongkar semua. Gak ada yang tertutup di sini ya. Sekalipun itu kelihatan ditutupin, tetapi secara roh Tuhan pasti akan bukakan. Nah, sehingga Tuhan akan memberikan teguran. Si ibu ini, si bapak ini, si anak ini, semua itu Tuhan akan bukakan. Nah, kenapa ini di hadapan matanya bersama-sama dengan dia nggak bisa rasakan kalau banyak karakter-karakter yang harus dikikis? Itu karena apa? Ya karena memang sudah banyak hamba-hamba yang katanya hamba Tuhan, yang sudah besar ya, yang tanpa disadari sudah mencuri kemuliaan Tuhan, mencari kemuliaan sendiri ya, mengenyangkan diri sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan ya, membangun kerajaannya sendiri. Walau Tuhan yang mereka panggil, namun hidup mereka sudah menjadi Tuhan atas diri mereka ya. Nah itu. Nah, jadi bagi para gembala saya mintakan miliki pengenalan akan roh, supaya orang-orang sekitarmu walaupun itu beratus-ratus ya atau beribu-ribu ya, Tuhan pasti akan tunjukkan si ini butuh didoakan. Saya terberkati dengan seorang hamba Tuhan ya. Nah, jadi ini kalau saudara kenal David Ower ya, pernah sekali saya melihat dia waktu KKR ya. Dan saya merasakan ada spirit yang sama di dalam beberapa hal ya, pesan-pesan yang sama. Nah, dia berjalan, nggak seperti yang lain dia tiup-tiup, gitu atau lemparkan jas, enggak. Dia berjalan biasa saja. Di saat dia berjalan, dia bisa merasakan spirit dari orang-orang sekitarnya. Sehingga jauh loh itu ya. Dia menyingkirkan beberapa orang seperti ini, tapi dengan lembut ya. Nah, dia menghalau orang-orang, dia menjumpai satu orang, dia langsung doakan. Keren ya, seperti ini orang yang dipenuhi oleh roh ya, karena roh itu dekat ya. Nah, jadi hamba yang benar akan mengalami hal seperti ini, pengenalan akan roh, sekalipun itu jauh di ujung kiri, jauh di ujung kanan ya, pasti bisa dirasakan ya. Saya merasakan satu contoh, ada satu pribadi yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Nah, dia akan dapat itu. Nah ini, apakah kita masih menemukan seperti ini? Sulit ya. Sudah sulit menemukan gembala yang seperti ini. Oleh karena apa tadi ya? Mereka hanya menggembalakan diri sendiri ya. Bisa pergi traveling kemana-mana ya, sementara jemaatnya masih banyak yang berkekurangan ya. Aturannya kalau dia punya berkat diperhatikan lah. Memang dia tidak akan bisa memperhatikan ribuan, tapi dibuatlah para pelayan-pelayan untuk cek jemaat-jemaatnya ya. Mana yang butuh ditopang doa, mana yang butuh dibantu ya, mana yang hatinya terluka. Janganlah jadi gembala yang mamon, cinta uang ya. Setiap minggunya hanya mengharapkan persembahan ya, bongkar karung ya kan. Ya karena gereja besar biasanya angkat karung seperti yang dikatakan Sinterklas katanya ya kan. Nah, kan bawa karung katanya di film-film anak-anak itu ya. Yang ini sebenarnya cerita tahayul yang tidak bisa dipercaya, yang harus dibuang dari pikiran anak-anak ya. Jangan diberikan pelajaran-pelajaran seperti itu karena itu tidak benar. Nah, jadi saya pernah melihat di satu gereja besar itu, saya melihat ada beberapa orang, gimana Tuhan pertanggungjawaban mereka ini di hadapanmu, aku seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Artinya hanya persembahan-persembahan saja yang kau minta ya, yang engkau sampaikan untuk mereka berikan persepuluhan, berikan buah sulung. Nah, buah sulung ini menjadi kontroversi ini ya kan. Benar enggak
pemahaman tentang buah sulung selama ini yang diterima oleh para jemaat-jemaat. Nanti ada kalanya saya akan bukakan tentang persepuluhan dan tentang buah sulung, ya. Nah, seperti apakah itu? Yang jelas saya sampaikan kepada saudara, ya, berhikmatlah. Apakah pengertian seperti yang selama ini kita terima pengertian itu? Tidak. Ya, sebenarnya buah sulung itu penghasilan kita. Yang pertama, kita bawakan ke dalam gereja untuk didoakan loh. Ya, setelah didoakan, ambil persepuluhanmu, berikan kepada para lewi. Ambil yang menjadi berkatmu yang akan kau berkati, baik kepada jemaat-jemaat atau siapapun, sebagai ucapan syukurmu, ya. Nah, kalau saudara masih terlilit hutang, ada cicilan bank, ada cicilan rumah, cicilan motor, gaji 3 juta 1 bulan, ya. Terus hanya 3 juta ini. Apa iya? Hanya karena itu kamu harus berhutang, ya. Sementara gajimu tetap 3 bulan. Kapan lagi kamu bayarkan yang 3 juta pertama kamu berikan ini? Berhikmat. Ya, berhikmat akan hal itu, berpengertian. Karena waktu saya membaca itu dulu, wow, saya katakan. Nah, makanya jadi anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan juga itu penting untuk membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, supaya kita berpengertian, tidak tersesatkan, ya. Oke. Jadi kita lanjut. Jadi tadi dikatakan jangan domba-domba itu sendiri tidak digembalakan. Jangan kita gembala-gembala hanya meminta persembahan-persembahan, kita tidak jenguk mereka, kita tidak kunjungin mereka, ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Inilah tadi berbicara jemaat-jemaat yang keluar dari penggembalaan, tetapi yang tidak dikunjungi lagi, yang tidak ditarik lagi oleh gembala-gembala, bahkan dibiarkan oleh karena persoalan, ya. Nah, oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Elohim, sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang-binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Tuhan sendiri yang akan menarik domba-domba itu daripada gembala-gembala yang hanya menggembalakan diri sendiri, yang hanya mencari keuntungan membuka gereja-gereja, yang hanya mencari keuntungan membuka penggembalaan-penggembalaan, yang hanya ingin mencuri kemuliaan Tuhan, yang hanya ingin membangun kerajaannya sendiri. Murka Tuhan besar atas gembala-gembala yang demikian. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati dengan para gembala yang tidak menggembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Ingat, jangan senang di saat gerejamu berdiri dan engkau membuka penggembalaan, ribuan, ratusan atau ribuan jemaat yang datang ke dalamnya. Jangan menjadi kebanggaan bagi dirimu, tetapi sungguh itu menjadi tanggung jawab besar bagi dirimu, sebab nantinya Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu sebagai domba yang Tuhan percayakan, ya. Jadi setiap domba itu pertanggungjawaban atas nyawanya besar daripada engkau, hai para gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-dombanya. Kitab
Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini, dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus.
Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.